Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menjawab dan memecahkan teka-teki yang sulit. Di masa Raja Harun al-Rasyid, ia dikenal sebagai penyair yang cerdas, penuh humor, sekaligus religius. Suatu hari kota Baghdad dikemparkan oleh orang asing yang menantang keberadaan Tuhan. Tidak ada yang bisa membantahnya, sampai Abu Nawas turun tangan. Bagaimanakah kisahnya? Pada suatu hari kota Baghdad dikejutkan oleh kedatangan seorang pria asing. Ia berjalan di pasar sambil mengumumkan keyakinannya. Aku tidak percaya adanya Tuhan. Jika Tuhan memang ada, buktikan dengan logika. Warga yang mendengar ucapannya mulai gaduh. Sebagian mencoba membantahnya, tapi orang asing itu selalu punya jawaban yang membuat mereka terdiam. Berita ini pun sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Mengetahui kegaduhan yang terjadi, sang raja memerintahkan pengawalnya untuk membawa orang asing itu ke istana. Di hadapan raja, orang asing itu tetap menantang. "Apa tujuanmu membuat kegaduhan di negeriku?" tanya sang raja. Aku hanya ingin jawaban. Orang-orang Islam mengatakan bahwa dunia dan seisinya diciptakan oleh Tuhan. Jika begitu, siapakah yang menciptakan Tuhan? Tanya orang asing itu dengan sombong. Raja Harun al-Rasyid sebenarnya bisa saja menjawab berdasarkan dalil agama. Namun, ia tahu bahwa orang asing itu hanya percaya pada logika, bukan dengan wahyu. Saat raja masih berpikir, seorang menteri berbisik kepadanya, "Paduka, jika soal logika, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa memberikan jawaban yang membuat orang ini takluk." Raja pun tersenyum dan segera memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian Abu Nawas tiba di istana. "Baginda Raja, ada apa hingga hamba dipanggil?" tanya Abu Nawas. "Orang ini menantang keyakinan kita. Ia bertanya jika Tuhan menciptakan alam semesta, lalu siapa yang menciptakan Tuhan?" tanya raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas menatap orang asing itu sambil tersenyum. Ia duduk tepat di hadapan lawannya dan berkata, "Baiklah, silahkan ajukan pertanyaanmu." Dengan penuh percaya diri, orang asing itu mengulang pertanyaannya. "Segala sesuatu di dunia ini pasti ada penciptanya. Jika kalian percaya Tuhan menciptakan alam semesta, lalu siapa yang menciptakan Tuhan?" Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak, lalu ia berkata, "Baiklah, sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari mana?" Orang asing itu menjawab, "Dari 2 ditambah 1. Bagus. Lalu angka 2 berasal dari mana?" "Dari angka 1 ditambah 1. Abu Nawas pun tersenyum. "Kalau begitu, angka 1 berasal dari mana?" Orang asing itu terdiam. Ia berpikir keras, tetapi tidak pernah menemukan jawaban. Melihat orang asing itu kebingungan, Abu Nawas berkata, "Lihat, angka 1 tidak berasal dari angka manapun. Ia adalah angka pertama, awal dari semua angka lainnya. Begitu pula Tuhan. Tuhan adalah awal, yang maha awal, tidak diciptakan, tetapi menciptakan segala sesuatu. Jika kau bertanya siapa yang menciptakan Tuhan, sama seperti aku bertanya dari mana angka 1 itu berasal, kau pasti tidak akan pernah bisa menjawabnya." Orang asing itu terdiam. Ia merenungkan jawaban Abu Nawas, lalu mengangguk perlahan. "Jawabanmu masuk akal, aku tidak bisa membantahnya." Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan perdebatan itu langsung tersenyum lebar. "Seperti yang kuduga, Abu Nawas selalu punya cara untuk membuat lawannya takluk dengan logika yang sederhana." Para menteri dan hadirin di istana pun bertepuk tangan. Orang asing yang tadinya begitu sombong kini terdiam dan merenung. Sejak hari itu,
Tidak ada lagi yang berani menantang keberadaan Tuhan di kota Baghdad. Semua orang semakin yakin bahwa kebijaksanaan tidak hanya berasal dari kitab suci, tetapi juga dari logika yang tak terbantahkan. Dari kisah ini, kita bisa belajar keyakinan bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana, namun logis. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak harus dipaksakan, tetapi cukup disampaikan dengan kebijaksanaan. Jika sesuatu memiliki awal, maka pasti ada sesuatu yang tidak memiliki awal, dan itulah Tuhan. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.